Terima kasih Pastor Darwin bersama semua tim pelayan yang memberi kesempatan untuk saya dengan anak-anak saya boleh datang dengan beberapa saudara. Ada Teni, ada Juli, puji Tuhan. Saya atur dulu. Ini kedua kali saya ada di antara saudara. Satu kesempatan yang luar biasa. Salam khusus dari Charles. Saya yang keluarganya nggak hadir hari ini. Baik ya. Saudara, kita masih dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan belajar mengapa Tuhan Yesus naik ke surga. Kita buka dulu Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Saya mau cek dulu suara zoomnya bagaimana, Filipus. Tolong yang di Instagram dan Facebook silakan tulis. Nanti Irwan operator saya akan membacakan. Bagus sudah? Ya. Yohanes 16 ayat 7. Pak Sejabat kalau terjemahkan bisa duduk di belakang mereka, lebih bagus. Tidak Pak Sejabat pindah ke belakang mereka. Itu akan lebih enak, suaranya kena semua. Ya. Ada ayatnya enggak? Di layar? Yohanes 16 ayat 7. Ada orang di multimedia? Oh ada. Oh, tidak kuat di situ ya. Iya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Nah, ini diskusi Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus pamit. Dia akan kembali ke surga. Nah, saudara bayangkan 3,5 tahun mereka ber-13 hidup bersama-sama. Bayangkan. Dan tidak ada hari libur buat sekolahnya Tuhan Yesus. Betul tidak? Hari Sabat, hari yang sangat dikuduskan buat orang Yahudi. Tuhan Yesus pun tetap ngajar. Sampai imam-imam ahli Taurat pun marah. Kamu tidak menghormati hari Sabat kudus. Bayangkan. 3,5 tahun Tuhan Yesus ngajar sendiri. Sekolahnya tidak pernah libur. Bahkan kita semua tahu Tuhan Yesus pun tidak pernah minta ganti guru lain untuk mengajar. Betul atau tidak? Dan selama 3,5 tahun itu kurang lebih mereka melihat semua yang Yesus kerjakan. Boleh gak saya ngomong begini? Waktu itu ikut Yesus itu enak atau tidak? Jawab coba dong, enak atau tidak? Enak dong waktu itu, makan gratis setiap hari kok. Kan mujizat terus. Tiba-tiba mereka dipamiti. Tahu ya kata dipamiti? Aku harus kembali ke surga. Nah, ayo jujur. Kalau kita adalah murid-muridnya, rela nggak guru kita pergi? Yang tiap hari ada mujizat. Nggak rela. Maka itu diskusi ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, baca adalah, ayo, baca adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Perhatikan. Saudara, logika manusia, cara pikir manusia selalu bertentangan dengan cara pikir Tuhan. Kok nggak amin? Kali ini saya ke Amerika, ya paling pendek, hanya 8 hari. Kami tiba tanggal 27 Mei di New York, dari Jakarta langsung New York. Gara-gara anak satu ini. Angkat tangan, Endar. Namanya keren, Muhammad Endaryanto. Saya nggak pernah mempengaruhi dia untuk pindah agama, boleh tanya. Dia jadi anak saya, Tuhan beri sejak tahun 2017 yang lalu. Dia seorang cabin crew,
Waktu itu di pesawat Sriwijaya pertama kali saya ketemu, dan hidupnya dijamah oleh Tuhan. Sekarang dia ada di Citylink. Nah, dia sering ngikutin saya di sosial media saya, dan dia tahu saya sering ke Amerika, Eropa, Australia. Nah, suatu hari saudara, berapa tahun yang lalu, dia itu berkata, yang mengenai saya, Papa, boleh nggak saya pingin ke Amerika, tapi Papa yang ngantar. Nah, saya bilang pada dia, ke Amerika gampang, visanya itu loh yang susah. Saya bilang begitu. Coba kamu ngurus visa dulu. Dengan cara Tuhan yang ajaib, saudara, dia bisa dapat visa tanpa kesulitan. Nah, cuma dari saya yang kesulitan. Dia cuma punya cuti total 8 hari, ya, berapa hari total? Pokoknya 27 Mei dan harus masuk 7 Juni. Nah, dia sudah punya cita-cita kalau ke Amerika paling tidak ingin ke 4 kota dulu. New York, Washington DC, Las Vegas, LA. Saya pusing. Cuma segitu pendek harus 4 kota. Sulit gak saudara? Bayangkan bagaimana ini. Utomo ngatur tiket kami itu, tanya aja dia. Tapi Tuhan ajaib. Bahkan dapat bonus bisa mampir Philadelphia walaupun cuma 5 jam. Dia bisa melihat Liberty Bell, dia bisa melihat Independence Hall, dia tahu bagaimana, terus sempat foto, di fotonya Rocky, masih ingat Rocky Balboa. Nah, terus ke Las Vegas, cuma semalam saudara, Las Vegas, putar seharian kemarin, dan tadi pagi, jam 4 subuh kami berangkat ke airport Henry Reid di Las Vegas, dan tiba tadi. Besok dia akan keliling LA. Nah, terus tanggal 4 malam kami balik ke Jakarta. Saudara, 1 jiwa Tuhan akan selamatkan. Asal kita mau menjadi berkat. Nah, ini contoh. Semua kita pasti tidak suka ditinggal oleh Tuhan Yesus. Karena 3,5 tahun sudah hidup enak dan nyaman. Betul? Mereka tahan. Tapi Tuhan Yesus berkata dengan tegas. Lagi sekali. Namun benar yang kukatakan ini. Nevertheless, I tell you the truth. Logika kita selalu tidak pernah sama dengan logika Tuhan. Katakan amin. Bahkan kita harus mengakui 100% yang Tuhan pikir itu pasti bertolak belakang dengan yang kita pikir. Apalagi kalau kita manusia hidup dalam kedagingan seperti ini. Terus sebab ini dia. Jikalau baca aku tidak pergi, kita peringati hari Kamis kemarin. Ini rahasia kenaikan yang luar biasa. Sebab jikalau aku tidak pergi, lanjut, penghibur itu bagaimana? Tidak akan datang kepadamu. Tetapi baca, jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepada. Siapa penghibur itu? Kita buka Yohanes 14 ayat 26. Ini keren sekali. Kenaikan Tuhan Yesus bukan cuma sekedar salah satu dari hari raya Kristen. Tidak. Tapi ini kelengkapan yang luar biasa. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi siapa? Nah, ini yang ada di Yohanes 16 ayat 7 tadi. Yesus harus pergi meninggalkan kita kembali kepada Bapa di surga supaya penghibur itu datang. Nah, di Yohanes 14 ayat 26, apa fungsi Roh Kudus? Untuk satu ayat ini ada 2 fungsinya. 1,
Ya, maaf, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, ini unik. Penghibur, P-nya huruf besar. Bahasa Inggrisnya helper, huruf besar. Penghibur kerjaannya apa? Dia bilang masak ya, awas. Menghibur, tapi ternyata dia tidak menghibur, tapi mengajar. Oh, ayat ini menolong saya. Ya, karena seperti saudara tahu, kami bergerak di bidang pendidikan. Sejak tahu ayat ini, saya melarang mama-mama ngajar anaknya. Kenapa ya? Biasanya kalau mama ngajar anak itu menghibur, pembentak. Maaf, cuma tanya, jangan tersinggung. Jawab cepat. Dan itu dia. Ternyata kalau mama ngajar anak, maaf, anaknya makin bodoh. Nah, yang tertawa para suami, para papa ini mama. Lu ya atau tidak? Satu kali saudara, saya nggak akan lupa, sudah lama. Lebih dari 30 tahun yang lalu. Ada sekolah metodis di daerah Daan Mogot, Jakarta. Punya sekolah besar gereja ini. Nah, hari itu saya diminta untuk berbicara di hadapan para orang tua murid yang sebagian kesulitan mengatasi anak-anaknya kalau di rumah. Nah, saya sampaikan ayat ini. Bagaimana pola pengajaran yang baik? Ternyata mengajar itu menghibur, bukan bentak-bentak. Pokoknya saya cerita begitu. 4 bulan kemudian, ada salah seorang dari orang tua murid yang hari itu hadir. Dia telepon saya, Pak Pendeta, terima kasih 4 bulan yang lalu Bapak mengajar kami dan saya berhasil. Kami punya 3 anak laki, Pak. Susah kalau ngajar matematika. Kami sudah cari guru les yang hebat-hebat. Maaf, mereka berkata uang ada, kami bayar. Tapi gurunya yang stres ngajari anak kami. Dalam hati, ini anak kayak apa? Tapi setelah Bapak memberitahu Yohanes 14:26, saya ngajar sendiri. Nah, anak-anak kami ini, Pak, senang dengan Spider-Man, Batman, dan siapa satu lagi? Superman. Terima kasih. Saya itu dalam hati mau ngomong. Seingat saya nggak ngomong Batman, Spider-Man, Superman. Kan lucu. Tapi itu jadi begini, Pak. Hari itu saya praktekkan. Mengajar itu menghibur. Ayo, duduk. Papa akan mengajar. Spider-Man punya 10 permen, diambil 3 oleh Batman. Lalu si Superman dapat berapa? Saudara, saya dalam hati tertawa. Kok bisa ke situ Bapak ini lari? Dan Bapak ini berkata, Pak, sejak hari itu anak kami suka matematika karena Batman, Spider-Man, dan Superman tadi. Jadi mengajar itu ngapain? Menghibur. Awas mama-mama nggak sabar ini bertobat hari ini. Kalau ada anak-anak saya tanya, setuju anak-anak? Pas bilang setuju, pasti begitu. Penghibur itu akan ngapain? Mengajar, ya. Dialah yang akan mengajar kita tentang berapa hal. Ayo baca tentang berapa hal. Segala sesuatu. Saudara perhatikan, doktrin teologi yang membuat Roh Kudus jadi tidak bisa leluasa mengajar gereja tentang segala sesuatu. Kenapa? Karena doktrin Roh Kudus itu hanya untuk hal-hal rohani saja. Padahal segala sesuatu
Saya mau buktikan kepada saudara. Suatu hari saudara, saya lupa berapa tahun yang lalu, saya ada di sebuah gereja kecil di daerah Jawa Barat, dekat Padalarang. Nah, di gereja itu ada kesaksian seorang penjual bakso, murid Yesus. Suatu hari saudara, ternyata di kampung saya banyak orang yang jual bakso. Akhirnya bakso saya jadi sepi. Saya berdoa kepada Tuhan, dan Roh Kudus memberi saya 2 ramuan, 2 bumbu yang orang gak pernah mikir. Nah, selesai kebaktian saya tanya, bumbunya apa? Jawabannya rahasia perusahaan. Oh ya sudah. Tapi kesaksian itu meyakinkan saya, ternyata Roh Kudus pun ngerti bumbu dapur. Katakan amin. Dan dengan tambahan 2 bumbu itu, baksonya laris, walaupun saingannya banyak. Nah, sejak hari itu saya percaya. Saya tanya kepada saudara, kalau begitu Roh Kudus bisa matematika enggak? Sangat bisa. Ayo jangan ragu-ragu ah. Sangat bisa. Roh Kudus ngerti kimia? Sangat bisa. Betul? Roh Kudus ngerti aerodinamika? Ini yang gereja lupa. Kalau saudara pernah mendengar nama Nikola Tesla, yang belum tahu cari aja di Google, saya gak bisa nerangkan, waktunya habis. Nah, saya percaya Nikola Tesla itu dapat hikmat dari Roh Kudus, sehingga dia menemukan hal-hal yang hebat. Izinkan saya mengatakan fisika kuantum. Kalau saudara mempelajari ini, fisika kuantum, saudara akan kaget. Semua itu ada ayatnya di Alkitab. Bayangkan. Jadi sebelum Nikola Tesla menemukan itu, sebelum orang-orang yang menemukan itu, penemuan apa saja ternyata ada di Alkitab. Tiongkok sekarang menjadi satu-satunya negara di dunia yang paling maju. Dan sudah terbukti. Ternyata walaupun mereka itu negara komunis, tetapi di logika mereka mengizinkan sesuatu di alam semesta ini untuk membuka pikiran mereka. Maka itu saudara lihat, negara yang bukan Kristen, bukan negara agama, mereka malah benci. Tapi teknologinya luar biasa. Bahkan kalau saya boleh berkata, apa yang sekarang nggak bisa dibuat oleh Tiongkok? Betul? Dunia ketakutan. Nah, ini ayatnya untuk melihat betapa hebatnya Roh Kudus yang sanggup mengajar kita. Berapa? Nah, kita buka Kejadian 11 ayat 6. Ini loh, fisika kuantum itu ada di ayat ini. Wih, ini luar biasa. Kejadian 11 ayat, sebelum pindah, supaya sekalian ya, di Yohanes 14:26, tugas kedua dari Roh Kudus, dan akan apa? Mengingatkan. Ayo, akan apa? Mengingatkan siapa? Kamu. Kita, aku. Ayo. Akan semua yang telah kukatakan kepadamu. And bring to your remembrance all things that I said to you. Pertanyaannya, kalau begitu, akan adakah murid Yesus yang lupa firman? Lu jawab dong. Tidak ada. Karena tugas Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus setelah dia naik ke surga. Betapa pentingnya kenaikan Tuhan Yesus itu. Nah, sekarang Kejadian 11 ayat 6. Ini loh fisika kuantum itu, saudara. Saya kaget, Alkitab ini hebat. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, ya. And this is what they began to do. Apa ini? Menara Babel, the Tower of Babel. Menara Babel adalah bangunan permanen
pertama di dunia dan bertingkat. Catat itu. Itu berapa ribu tahun sebelum Masehi. Maka itu ketika Papa di surga melihat cucu-cucu Nuh yang dipimpin oleh Nimrod bisa membangun bangunan permanen yang bertingkat. Ingat, besi beton belum ada, semen belum ada. Maka itu ketika Pak Sejabat, saya enggak kecepatan ya. Oke. Ketika Papa di surga melihat usaha manusia, ternyata Papa itu amazed. Maka itu dikatakan, and this is what they begin to do. Ya, ini barulah permulaan usaha manusia. Mulai dari, bukan. Mulai dari menara Babel. Since that time, ya, dikatakan now nothing that they propose to do will be withheld from them. Mulai dari sekarang. Berapa hal? Ayo baca, berapa hal? Apapun juga yang manusia rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saya nggak akan lupa saudara, Mei 83. Suatu hari saya lagi merenungkan firman. Tiba-tiba ayat ini muncul. Saya kaget. Saudara, ini fisika kuantum. Tuhan memberikan kemampuan di otak manusia untuk merencanakan apa saja. Yang di multimedia siapa namanya? Malvin. Ada nggak bahasa Inggris terjemahan yang lain? Amplified atau New Living Translation? Ada nggak? Kita akan lihat, saudara, bagaimana terjemahan-terjemahan yang lain. Ada, Malvin? Nggak ada. Amplified? Oke, ada yang bawa amplified, tolong dibacakan Pak Gembala mungkin. Kita akan melihat, saudara, ini hal yang luar biasa. Pak Sejabat ada? Oke, silakan. Bisa kencang suaranya tuh pakai mikrofon? Oke. And the Lord said, behold, they are one unified people, and they all have the same language. This is only the beginning of what they will do in rebellion against me in the context. And now no evil things they imagine they can do will be impossible for them. Udah? NLT-nya coba, New Living Translation, supaya lebih jelas, saudara. Nggak main-main. Bapa di surga memberi sebuah kekuatan. Saudara dan saya mau merencanakan apa saja, dijamin terjadi. Coba bayangkan. Oh, ketemu sudah Pak Sejabat? Ya, 11:6. Look, he said, the people are united, and they all speak the same language. After this, nothing they set out to do will be impossible for them. Amin. Apa saja yang direncanakan. Saudara, pertama Roh Kudus ngajar saya ini, saya kaget. Saya bilang, Papa, seharusnya ada kata kecuali. Saya tanya, sebodoh-bodohnya maling bodoh, sebelum mereka maling buat rencana dulu atau tidak? Lo jawab, coba saya tanya kok. Pasti. Ternyata semua bentuk kejahatan pun sebelum dilakukan oleh manusia pasti ada rencana. Nah, ketika saya berkata, Papa, kenapa nggak dibatasi? Jawabannya ada di Roma 11. Tuhan tidak pernah kecewa dengan apa yang diberikan kepada manusia. Ini luar biasa. Saudara,
Kalau saudara melihat teknologi dunia seperti sekarang, lihat hari-hari ini AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Wih, saudara percaya nggak? Dengan adanya AI, nggak ada orang bodoh di dunia. Kok nggak amin? Yang ada cuma pemalas-pemalas itu. Serius. Dengan adanya AI ini nggak ada orang bodoh di dunia. Orang nggak bisa nyanyi bisa jadi penyanyi. Orang nggak bisa ngelukis jadi pelukis. Jangan-jangan sebentar lagi nggak ada kampus orang kuliah lagi. Mungkin saja. Jadi kalau saudara melihat teknologi sehebat ini ayatnya. Saya belum menyelidiki betul. 2 hari lalu salah seorang anak saya kirim video. Ternyata Tiongkok sudah masuk 7G. Hah? 7G? Mau jadi apa dunia ini? Maka itu di tahun-tahun yang akan datang, oh salah, saya nggak bilang tahun, di bulan-bulan yang akan datang, manusia akan dibuat terkejut terus. Ada apa lagi? Betul? Dan semua itu dimulai karena Roh Kudus yang sanggup mengajar kita tentang segala sesuatu. Dan Roh Kudus tidak hanya mengajar yang mengaku Kristen. Karena Kejadian 11 ayat 6 ini ada kata Kristen. Pokoknya manusia. Maka itu kenaikan Yesus ke surga itu nggak main-main. Manusia bisa merencanakan apa saja. Khususnya anak-anak muda ya, yang di sini. Ayo bangkit kalian. Temukan banyak hal. Oke? Jadi mulai hari ini sekarang. Maaf. Bisa nggak sambil bertaktas yang menit di WC kita merencana sesuatu? Loh kok diam saja? Tahu bertakta? Ya udah pokoknya ngerti. Itu bisa merencana. Maaf. Sambil ngupil bisa merencana nggak? Maaf ini. Sambil garuk-garuk bisa merencana tidak? Ngantuk-ngantuk bisa merencana. Wih, pokoknya Kejadian 11 ayat 6 ini dahsyat. Saya tambahkan lagi 1 Korintus 2 ayat 10. Ini Roh Kudus. Ya, di Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus mampu mengajar kita tentang segala sesuatu. Sekarang kita melihat di 1 Korintus 2 ayat 10, Roh Kudus mampu apa? Wih, nggak main-main sudah. Satu Korintus 2 ayat yang ke-10. Malvin, oh ini dia. Karena kepada kita Papa telah atau akan? Ayo baca, telah atau akan? Past perfect tense. Telah. Menyatakannya oleh siapa? Roh. Kapan Roh Kudus itu datang? Waktu Yesus naik. Dan hari ini kita masih memperingati itu. Koma. Sebab Roh ngapain? Menyelidiki berapa hal. Stop dulu. Malvin, bahasa Inggrisnya mana? Nggak apa-apa. NKJV nggak apa-apa juga. Kita mau tahu ini. Menyelidiki, to search. Ya, saya nggak tahu bahasa Inggrisnya. Pak Jabat boleh baca bahasa Inggrisnya, Amplified atau NLT. Kita mau cari kata menyelidiki, ya. But it was to us that God revealed these things by His Spirit, for His Spirit searches out everything. Oke. Salah satu bangsa akan mengalami kemajuan di hidup rakyatnya
kalau negara-negara itu punya lembaga research, betul atau tidak? Kenapa Indonesia kalah dengan Malaysia? Jangan bandingkan Singapura, terlalu jauh sudah. Dengan Malaysia saja kita kalah. Karena di Malaysia pemerintah punya lembaga riset yang luar biasa. Indonesia terlambat. BRIN, tahu? Badan Riset Inovasi Nasional, terlambat. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan mahasiswa-mahasiswa. Kalau yang ngajar itu mampu mengajarkan segala sesuatu, dan pengajar yang sama mampu mengajak mahasiswanya menyelidiki segala sesuatu. Dan ingat, ini kuliah gratis sudah di Roh Kudus. Kok nggak aman dibilang gratis? Sombong kali. Saya tanya, apa yang terjadi dengan kita para murid-murid Yesus ini? Kalau yang mengajar kita mampu mengajar kita tentang segala sesuatu dan mampu untuk mengajak kita menyelidiki segala sesuatu, kira-kira jadi apa para student ini? Oh, bukan cuma insinyur, super genius. Walaupun gelap, saya kelihatan wajah saudara. Kok nggak ada yang wow gitu? Kasihan Tuhan kalau begini caranya. Betul? Setelah kita dengar firman ini, harusnya bagaimana? Semangat. Apalagi dengar kuliah gratis. Amin. Saya tanya lagi, Roh Kudus mampu nggak mengajar kita 24 jam penuh? Sangat mampu. Ini luar biasa Roh Kudus. Nah, di ayat ini, Malvin kok hilang betul bahasa Inggrisnya? Apa laptopnya tersinggung? Saya katakan NKJV tadi. Oke, Malvin, tunjukkan. Terus, di dalam tata bahasa apa saja? Kalau ada kata segala sesuatu, maka kalimat itu diakhiri dengan titik. Kenapa? Karena setelah segala sesuatu nggak ada lagi. Tapi ini koma. Ini yang luar biasa. Koma, baca. Bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Bapa kita di surga. Ini luar biasa. Jadi begini tugas Roh Kudus. Dia mampu mengajak kita, gereja Tuhan, murid-murid Yesus, untuk menyelidiki segala sesuatu yang urusan dunia. Tapi Roh Kudus mampu mengajak kita tembus sampai ke kamar rahasia Tuhan pencipta alam semesta. Lah, kok cuma satu? Ampun, yang lain ini ngapain? Pak Gembala perlu dibaptis lagi jemaat ini. Ya, direndam di pantai Santa Monica sana 7 hari supaya lebih pinter. Saudara, ini harusnya saudara semangat loh. Saya ini nggak tidur loh semalam saudara. Karena tadi malam jam 11 ya, jam 11 PM saya mengajak. Karena itu ibadah minggu di Indonesia. Tanya jawab diskusi. 1:30 saya baru selesai. Saya baru mau tidur. Jam 2 anak saya satu bangun kelepak-kelepak. Saya kebangun. Baru mau tidur sebentar. Yang satu lagi alarmnya bunyi jam 3. Saya kira tidur akhirnya saya. Saudara lihat saya ngantuk enggak? Nah, karena Roh Kudus. Baru amin. Saya tepuk tangan dong, ayo. Baru amin sekarang sini. Saudara, maaf ya saya cuma cerita supaya tahu betapa hebatnya kenaikan Yesus dan Roh Kudus turun. Bulan Agustus 2 bulan lagi saya akan mensyukuri 53 tahun saya itu khotbah. Bayangkan. Dan selama 53 tahun hampir ini nggak pernah saya bosan.
saya selalu semangat. Karena Roh Kudus itu hebat. Oke, saya tanya kepada saudara. Kalau Roh Kudus bisa mampu mengajar kita tentang segala sesuatu dan mampu mengajak kita menyelidiki segala sesuatu, bahkan apa? The deep things of God. Saya tanya, hidup Kristen akan loyo dan membosankan tidak? Tidak mungkin. Wih, ini luar biasa. Saya berikan contoh ini. Kalau ada seorang anak sejak umur 6 tahun, coba cari di Google, ada nggak banyak, nggak sampai 5 PhD yang ada di Harvard, yang ada di Stanford, itu yang di bawah 10 tahun loh. Ada yang 11 tahun sudah bisa ngajar, masih tahu ya? Nah, saya tanya, kalau ada seorang sejak umur 6 tahun, tiap hari dia belajar 10 hal baru, tiap hari, dan umur 126 dia meninggal. Jadi dia belajar berapa tahun? Yang biasanya itu duit susah bener ah. Umur 6 tahun belajar 10 hal yang baru, dan dia meninggal umur 126 tahun. Jadi dia berapa tahun belajar? 120. Banter salah lagi ah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya Bu ya. Saya tanya, apakah orang ini sudah bisa dikatakan dia tahu segala sesuatu? Belum. 10 hal baru tiap hari. Di sono, semuncul hal baru yang lain. Maka itu, kalau kita bicara sains, ilmu pengetahuan dengan Roh Kudus, nggak ada yang bisa ngalahkan. Nggak ada. Ini hebatnya Roh Kudus. Maka itu, satu-satunya musuh Roh Kudus itu bukan setan. Saya ulangi, satu-satunya musuh Roh Kudus itu adalah dogma, doktrin. Setuju? Katakan amin. Sebab doktrin itu sejak ditemukan oleh penemunya sudah ribuan tahun, ratusan tahun, tidak bisa diubah. Maka itu satu-satunya musuh Roh Kudus yang begitu hebat adalah agama. Sebab agama adalah satu-satunya hal yang dibuat oleh manusia yang tidak pernah bisa mengalami inovasi. Betul atau salah? Ini yang merusak Roh Kudus adalah agama. Tentunya agama Kristen, Protestan, Katolik, dan semuanya. Roh Kudus jadi terbelenggu. Ngeri sekali. Saya belajar dogma, saya belajar doktrin. Maaf, bukan mau sombong, ayo diskusi. Tapi saya tidak mempercayai doktrin, karena semua doktrin itu buatan manusia. Roh Kudus, doktrinnya cuma satu, doa Bapa kami. Itu sungguh luar biasa. Maka itu ayo mulai hari ini, Roh Kudus ini hebat. Yohanes 16 ayat 12. Ada masalah lagi dari hidup Tuhan Yesus. For the Spirit searches all things. Wih, yes, the deep things of God. Wih, tegas sekali. Oke, Yohanes 16 ayat 12. Ada masalah dalam hidup Tuhan Yesus. Masih berapa hal? Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggung. Saudara, Yohanes 13, 14, 15, 16. 4 pasal Injil Yohanes ini itu perpisahan. 4 pasal ini terjadi di tempat yang sama, di sebuah kamar tingkat 2 di Yerusalem,
Di situ ada pembasuhan kaki, ada Last Supper, dan Tuhan Yesus mengatakan banyak hal sebelum dia masuk ke Getsemani dan ditangkap. Maka itu dia berkata, I still have many things to say to you. Masih banyak. Tuhan Yesus tahu 3,5 tahun mengajar dan tugasnya ke seluruh dunia, cukup atau kurang? Jawab dong. Jelas kurang. Tapi waktu habis, dia harus naik kembali ke surga. Terus bagaimana? Yesus sanggup ngajar mereka 12 sampai subuh. Percaya? Kitanya yang teler. Terus gimana? Waktunya habis. But you cannot bear them now. Ayat 13 jawabannya. Perhatikan kata pertama ayat 13. And these days. Oh, kok 13? Marvin, kemana kamu? Nah, ini. However, tetapi. Nah, tahu arti kata tetapi? Solusi. Gimana waktunya habis? Tetapi siapa? Baca yuk. Nah, tetapi apabila ia datang, terus yaitu roh kebenaran. Stop dulu. Kapan dia bisa datang? Kalau Yesus naik ke surga. Masalah teratasi, masalah ketemu jalan keluar. Yesus gak punya waktu, murid-murid gak akan tahan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kita, gerejanya, murid-muridnya, kemana? Ayo baca, dipimpin kemana? Ayo baca, dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. He will guide you into all truth. Begini cara belajar. Kalau ada segala kebenaran, all truth, pasti ada sebagian kebenaran. Loh, iya atau tidak? Nah, ini saya ketemu. Sebagian kebenaran itu adalah doktrin. Ngeri jahatnya doktrin. Saya tunjukkan. Tidak ada doktrin gereja manapun yang tidak berasal dari Alkitab. Jawab dong. Tapi aneh. Sumbernya sama. Kenapa muaranya beda? Jawabannya bukan dari Roh Kudus. Dari akal si penemu doktrin itu. Dan saya berkata, semua doktrin gereja itu berasal dari si jahat. Kenapa? Orang Katolik mau nggak bersekutu dengan orang Pantekosta? Orang Pantekosta mau bersekutu dengan orang Baptis? Orang Baptis mau bersekutu dengan orang Advent? Dan itu terjadi sampai hari ini. Sedih gak hati Tuhan? Maka itu kalau gerejanya pegang satu doktrin, semua gereja yang pegang mati-matian doktrinnya, jawab, kalau iya katakan iya. Pasti menganggap diri paling benar, yang lain salah. Dari setan. Karena kalau dari hati Tuhan, hasilnya adalah persatuan dan kemerdekaan. Karena Yesus berkata di Yohanes 8, apabila kebenaran datang kepadamu, katakan, kamu akan dimerdekakan. You free indeed. Tapi doktrin itu membelenggu. Mengerikan, saudara. Gak usah tanya ya, saya ngomong.
Berapa tahun yang lalu dari kota Semarang muncul yang aneh-aneh, merasuki gereja Indonesia di seluruh dunia. Sekarang dari kota Surabaya muncul yang aneh juga, menganggap dirinya paling benar. Menyedihkan. Dan hobinya buka gereja kemana-mana, pakai namanya bukan nama Yesus, dan mengambil jemaat yang lain. Ngerti maksud saya? Berbahagia nggak ngerti. Ini doktrin, saudara. Menganggap dirinya paling benar. Jadi ketika Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menuntun gereja ke dalam seluruh, jangan lupa kata seluruhnya. Ini luar biasa. Saya tambahkan 2 ayat lagi tentang seluruh kebenaran. Yang pertama, Yohanes 15 ayat 15. Lihat, seluruh. Kita nggak boleh lupa. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Ya. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends. For, ini alasannya. Karena Yesus telah apa? Memberitahukan kepada kita berapa hal. Segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. For all things that I heard from my Father, I've made known to you. Ketemu lagi satu ayat. Segala sesuatu yang difirmankan Bapa. Maaf, tidak ada satupun sekolah teologi sebagus apa, sejelek apa, yang tidak pegang minimal 1 doktrin atau 2 doktrin. Maka itu kalau saudara ingin tahu semua, harus kuliah di semua sekolah teologi di dunia. Belum lulus mati dulu kamu. Mana sanggup? Betul? Tapi sekolah dengan Roh Kudus, wow, nggak akan stres. Saya punya istilah bahasa Jawa, yang nggak Jawa nanti saya terangkan. Ada orang maksa ingin memasukkan Tuhan di otaknya, meledos. Itu bahasa Jawa, meletus saudara otak orang itu. Ngeri. Tapi kalau Roh Kudus yang ngajar, nggak akan meletus. Karena itu kebenaran. Ayat yang berikut, Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat 8. Sebab, kembali baca, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. For I have given to them the words which you have given me. Oh, enggak ada seluruhnya. Kembali, kalau segala firman, maka ada sebagian firman. Betul? Dan sebagian firman itulah doktrin. Ingat ini. Satu kali saya merenung tentang Petrus dan Paulus. Coba dengarkan. Petrus nulis berapa surat di Perjanjian Baru? Cepetan. Ayo, Petrus nulis berapa surat? Cepetan. Ayo, jangan diurut 1, 2, 3. Jangan diurut. 2. 1 Petrus dan 2 Petrus. Paulus menulis 14. Roma sampai Ibrani. Ini buat saya syok. Hah? Siapa yang hidup bergaul dengan Yesus? Paulus atau Petrus? Petrus. Paulus boro-boro itu Yesus bencinya luar biasa. Betul? Saya tanya, Tuhan Yesus pernah meninggalkan buku enggak sebelum dia naik ke surga? Tidak. Setelah Yesus pergi, ada sekolah Alkitab enggak yang dari Yesus? Nah, pertanyaannya, lalu Paulus dapat dari mana?
Kalau saudara bongkar 14 kitab perjanjian baru tulisan Paulus, ada lebih 90% yang dia tulis dari Roma sampai Ibrani itu belum pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Terus dapat dari mana orang ini? Jawabannya ini semua Roh Kudus yang mengajar Paulus tentang segala sesuatu dan yang mengajak Paulus untuk menyelidiki segala sesuatu. Maka itu yang Tuhan Yesus belum ajarkan, Paulus tahu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau naik ke surga, Roh Kudus turun. Dahsyat saudara. Saya harap setelah semua kita mendengar firman ini, saudara punya antusias, punya semangat untuk menjadi murid Yesus yang suka belajar. Dan belajar hal-hal yang baru, bukan doktrin dan dogma. Karena doktrin, dogma itu kaku. Tapi Roh Kudus itu luar biasa. Sehebat ini yang Roh Kudus tunjukkan kepada kita. Jadi Paulus itu bergaul bersama Roh Kudus, sehingga seperti itu dampaknya. Ayat terakhir, Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini dampak Yesus naik ke surga. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan apa? Ayo, menerima kuasa, otoritas. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Dan kita akan jadi apanya? Saksi. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Jadi Roh Kudus itu luar biasa pekerjaannya. Maka kalau kita sudah dengar kebenaran ini, seharusnya gereja dan murid-murid Yesus itu berani bersaksi, enggak? Dengan boldness, betul? Penuh keberanian, enggak usah takut. Maaf saya cerita lagi, saya enggak pernah mengajak anak saya Endar untuk pindah jadi Kristen. Tanya dia nanti. Saya cuma izinkan dia lihat bagaimana cara saya hidup. Cara saya bersaksi tentang keselamatan bukan lewat dogma atau doktrin, tapi lewat kehidupan. Maka itu penginjil pertama di dunia. Nah ini pertanyaan, siapa? Yang bisa jawab dapat sepeda, minta Jokowi. Ayo, siapa penginjil pertama di dunia? Bukan Filipus, bukan Paulus, bukan Petrus. Ayo, yang lain, yang belum tahu. Wanita Samaria. Yang di mata tetangga-tetangganya dia adalah pelacur. Ini luar biasa. Lihat ayat ini, sambungannya ya. Jadi lu tadi bilang terakhir, ini nggak sambungannya begitu loh. Yohanes 4 ayat 39. Ini penginjil pertama di dunia. Dan banyak atau sedikit? Banyak loh. Baca. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang stop dulu. Doktrin merubah kata bersaksi jadi berkhotbah. Dan tidak ada satu kata berkhotbah pun yang keluar dari mulut Tuhan Yesus dan dari Paulus dan dari Petrus, dari Yohanes tidak. Semuanya menulis bersaksi. Saudara, buat Tuhan bersaksi diganti berkhotbah itu masalah besar. Maaf. Orang yang disuruh berkhotbah yang nggak sekolah pasti ketakutan.
karena takut salah ngomong. Dan setan berhasil membuat murid-murid Yesus nggak berani jadi saksi, karena doktrin berkata jadi pengkhotbah. Menjadi saksi itu nggak perlu sekolah. Kok nggak ada yang amin? Menjadi saksi itu hanya menceritakan ulang yang dialami, yang dilihat, yang didengar. Titik. Nggak perlu tambahan apa-apa. Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. That's it. Ayo jujur. Lebih gampang ngomongin tentang Yesus atau ngomongin orang? Apalagi mulutnya orang Indonesianya. Amit-amit. Setuju saya ngomong ini? Mulutnya orang Indonesia, usilnya luar biasa. Saya bilang orang Indonesia, saya suka orang Indonesia. Hati-hati mulut kita. Coba kalau suruh ngomong tentang Yesus seperti darah strating mulut kita. Tapi kalau ngomongin orang dari pagi sampai ketemu pagi lagi, ada saja bahannya. Ngaku ya atau tidak. Harus bertobat. Jadi Roh Kudus turun karena Yesus naik, maka kita akan jadi saksinya di Yudea, Samaria, Yerusalem dulu, Yudea, Samaria sampai ke ujung. Jadi ini hebatnya kenaikan Tuhan Yesus. Ayo mulai hari ini kita semua sama melibatkan Roh Kudus. Jadi saya bisa ke Amerika sekarang walaupun cuma 8 hari. Gara-gara Roh Kudus menyuruh saya memang untuk menemani anak ini. Dan itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Siap bekerja sama dengan Roh Kudus? Sungguh hidupmu pasti berubah. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Yesus engkau naik ke surga, Roh Kudus turun. Haleluya. Saya serahkan pada Pak Gembala.